Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Rawahu Muslim. Apa kabar adik-adik sekalian, para santri SMP Darut Tauhid Boarding School? Perkenalkan, nama kakak Muhammad Hilmi Ramadan dari alumni SMP Darut Tauhid Boarding School angkatan ketiga, lulusan tahun 2017. Nah, insya Allah adik-adik di sini kakak akan memberitahu, akan menjelaskan apa saja sih hal-hal dan kiat-kiat agar kita mudah dalam menghafalkan Al-Quran, agar kita lancar dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, kakak mengutip dari ceramah Ustadz Zulkarnain M. Sanusi. Poin yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, ini adalah poin yang paling penting, ya, hal yang paling penting, suatu yang paling penting yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran, ya, ikhlas. Nah, ikhlas yang bagaimana, Kak? Ikhlas menghafalkan Al-Quran, bahwa ada menghafalkan Al-Quran itu tidak ada paksaan dari sesuatu, ya. Tidak ada suatu hal yang mengganggu keikhlasan adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran. Seperti saya ingin menghafalkan Al-Quran untuk mendapatkan sesuatu. Saya ingin menghafalkan Al-Quran karena saya dipaksa oleh orang tua. Saya ingin menghafalkan Al-Quran karena ingin dipuji orang lain. Nah, itu hal yang seperti itu harus dijauhi oleh adik-adik, ya. Nah, kita harus ikhlas, ya. Sebagai penghafal Al-Quran kita harus ikhlas. Nah, bahwa tujuan seorang penghafal Al-Quran itu cuma satu, ya. Cuma satu, yaitu meraih keridhaan Allah, Allah. Nah, insya Allah jika Allah ridho kita menghafalkan Al-Quran, kita ikhlas dalam menghafalkan Al-Quran, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, poin yang kedua adalah berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, ada pepatah bahwa jika usaha tanpa doa itu orang yang sombong. Nah, kebalikannya, jika doa tanpa usaha itu sia-sia. Nah, maka dari itu adik-adik, kita sebagai penghafal Al-Quran harus menyeimbangkan antara usaha dan doa, antara ikhtiar dan tawakal. Nah, insya Allah jika kedua hal ini sudah seimbang, nah, insya Allah kita akan mudah, ya, kita akan lancar dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, poin yang ketiga adalah kita harus berada di lingkungan yang baik. Nah, alhamdulillah nih adik-adik, ya, berkat takdir Allah, adik-adik bisa menuntut ilmu di pesantren, ya, yang menurut pengalaman kakak, menurut yang kakak ketahui, pesantren itu adalah lingkungan yang baik. Nah, insya Allah jika lingkungannya baik, orang-orang yang di dalam lingkungan itu pun insya Allah baik, ya. Nah, langsung saja yang poin yang kelima adalah adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran harus mempunyai target. Nah, ini penting, ya, ini penting karena target itu untuk pacuan kita, ya, untuk penyemangat kita, ya, untuk penyemangat kita dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, ini target pun tidak hanya kita digunakan dalam menghafal Al-Quran, tapi kita gunakan target ini dalam
belajar, dalam bekerja, dalam mengerjakan suatu hal itu harus ada targetnya supaya kita terpacu, supaya kita semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, contohnya nih ya, jika adik-adik ingin, Kak, saya ingin menghafalkan Al-Quran sehari 1 halaman deh. Nah, coba ya, 1 halaman. Berarti 1 juz itu ada 20 halaman ya, atau 10 lembar. Berarti 30 juz sekitar ada 600, kurang lebih ada sekitar 600 halaman kurang lebih ya. Nah, insya Allah jika 1 halaman 1 hari, nah adik-adik akan selesai dalam waktu 2 tahun ya, insya Allah. Nah, jika Kak terlalu berat 1 halaman 1 hari, nah adik bisa mengurangi mau itu setengah halaman sehari, mau itu 1/4 halaman sehari, mau itu seayat sehari. Nah, itu tidak masalah, yang penting ada punya target agar terpacu semangatnya dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, dari tambahan dari kakak, Kak, bagaimana sih? Kan kita dari rumah nih, bagaimana agar diri kita tetap terjaga meskipun dari rumah? Apalagi dari sekarang agak dari rumah ya, karena pandemi virus corona ini. Nah, ada rumus dari kakak, yaitu tingkatkan iman, jaga imun, insya Allah aman. Nah, aman yang bagaimana, Kak? Aman dunia dan akhirat. Nah, aman akhirat bagaimana? Aman akhirat dengan cara kita tingkatkan iman kita ya, apalagi sekarang sedang bulan suci Ramadan, insya Allah pahala kita dilipat gandakan ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memperbanyak tilawah kita, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, tetap menuntut ilmu dari para ustadz melalui video-video di YouTube-nya. Insya Allah jika kita melakukan peningkatan iman dalam diri kita, insya Allah kita akan aman di akhirat. Nah, satu lagi, aman dunia bagaimana, Kak? Aman dunia dengan cara kita menjaga imun kita ya, menjaga imun kita dengan cara kita berolahraga, mematuhi pemerintah jika keluar menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, insya Allah jika kita menjaga imun kita, insya Allah kita akan selamat di dunia ya. Nah, sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.